aktivisme dan politik tidak bisa dipisahkan, Mas Tri. Ya. Karena bagi kami yang politisi yang lahir dari rahim aktivisme, Ya. kemudian ini kan nilai-nilai perjuangan yang kita perjuangkan itu kan dalam rangka mensejahterakan kepentingan rakyat. Jadi bagi kami aktivisme itu adalah nafas perjuangan. Kalau politik tidak lahir dari aktivisme, kemudian empatinya kan kurang. Seharusnya sebagai pemimpin daerah, bupati dalam hal ini, sebelum dia membuat kebijakan yang itu berkaitannya dengan masyarakat banyak, apalagi ini kan soal kepentingan dasar dari masyarakat, harusnya dia menyerap dulu aspirasi dari bawah, jangan kemudian kebijakan top down. Idealnya sebelum keputusan politik dilahirkan, Betul. Maka memanfaatkan para aktivis ini gitu ya untuk serapan aspirasi. Gitu ya. Lahir di ujung timur Pulau Madura, tepatnya di Sumeneb pada 23 Agustus 1988. Nur Faizin tumbuh dalam tradisi pesantren dan nilai-nilai keislaman yang kuat. Pendidikan dasarnya ditempuh di MI dan MTS Tarbiyatus Syibyan Jadung Dungken, sebelum melanjutkan ke Madrasah Aliyah Nurul Jadid di lingkungan pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Perjalanan intelektualnya berlanjut ke Yogyakarta. Ia menyelesaikan studi sosiologi di UIN Sunan Kalijaga, lalu melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Gadjah Mada. Dalam karir profesionalnya, Nur Faizin pernah menjabat sebagai asisten staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019, serta sebagai tenaga ahli di Komisi 9 DPR RI pada periode 2019 hingga 2021. Kini, ia mengemban amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk periode 2024 hingga 2029. Tak hanya di ranah birokrasi dan legislatif, Nur Faizin juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat IP Ansor sejak 2024, setelah sebelumnya dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Ia juga dikenal sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, sekaligus pernah menjadi Ketua BEM Fakultas, Deklarator Gerakan Pemuda Melawan Korupsi Yogyakarta, serta aktif di PMII dan berbagai forum mahasiswa di Yogyakarta. Konsistensi, integritas, dan dedikasi Nur Faizin menjadi pijakan dalam setiap langkahnya, baik di dunia akademik, sosial, maupun politik. Sosok muda yang tak hanya berpikir, tapi juga bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat. Bersama saya, Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Tema kali ini kita akan membahas soal aktivisme dan politik. Jalan tengah untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Dan untuk itu telah hadir di studio Mas Nur Faizin atau akrab kita sapa Mas Jen ya, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Madura. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Tri. Terima kasih sudah hadir di studio. Mas Jen, siap. Idealnya tentu ada jalan tengahnya ya, aktivisme dan politik. Tetapi menurut Mas Jen, dalam kondisi apa sih aktivisme itu mungkin bahkan dianggap lebih efektif dibanding jalur politik? Ya, saya kira kan aktivisme dan politik tidak bisa dipisahkan, Mas Tri. Ya. Karena bagi kami yang politisi yang lahir dari rahim aktivisme, kemudian ini kan nilai-nilai perjuangan yang kita perjuangkan itu kan dalam rangka mensejahterakan kepentingan rakyat. Jadi yang menjadi kompas kami, panduan kami dalam berjuang itu kan bagaimana kemudian kontribusi kami selama di politik itu bisa memberikan pemanfaatan yang selebar-lebarnya untuk masyarakat. Jadi bagi kami aktivisme itu adalah nafas perjuangan. Jadi sebetulnya aktivisme dan politik ini
bisa disatukan dalam mewujudkan Ya, aspirasi masyarakat. kalau bagi saya malah bukan cuma, tapi itu harus menjadi satu dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Karena politik tanpa nilai-nilai aktivisme kemudian, mohon maaf, hanya mungkin terjebak dalam bagaimana hanya untuk memperkaya diri dan semacamnya lah. Tapi kalau kemudian aktivisme menjadi ruh perjuangan, sehingga jelas tujuannya bahwa kita ini di politik dalam rangka mensejahterakan kepentingan masyarakat umum. Tribuners, sekedar informasi ya, Mas Jenitis adalah mantan ketua Senat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga ketua PMI Rayon Yogyakarta ya. Nah, Mas Jen, beberapa hari yang lalu kita sempat dikejutkan dengan aksi di Pati. Betul. Ribuan masyarakat di sana menuntut Bupati untuk lengser setelah kebijakan menaikkan PBB 250% katanya. Dan kemudian aksi itu disambut oleh DPR di sana untuk menggelar hak angket. Nah, apakah seperti itu yang kita harapkan dari jalan tengah aktivisme dan politik, atau sebetulnya bisa ada jalan lain, Mas Jen? Ya itu tadi, Mas, kalau politik tidak lahir dari aktivisme, kemudian empatinya kan kurang. Seharusnya sebagai pemimpin daerah, bupati dalam hal ini, sebelum dia membuat kebijakan yang itu berkaitannya dengan masyarakat banyak, apalagi ini kan soal kepentingan dasar dari masyarakat, harusnya dia menyerap dulu aspirasi dari bawah, jangan kemudian kebijakan top down. Nah, karena kalau dia itu memang lahir dari bawah, ini kan nggak mungkin dia semena-mena menaikkan pajak setinggi itu, apalagi di situasi ekonomi kita yang seperti ini. Gitu. Jadi idealnya sebelum keputusan politik dilahirkan, maka memanfaatkan para aktivis ini gitu ya untuk serapan aspirasi. Gitu ya. Karena kan yang banyak bersinggungan dengan masyarakat bawah itu kan para aktivis. Kami ini kan, misalnya kayak saya ini dapil Madura, tapi mostly kebanyakan tinggalnya di Surabaya. Ini kalau nggak sering diskusi, sering sharing dengan para aktivis yang tiap hari mereka mendampingi rakyat, berkeluh kesah. Nah, ini kan kadang kita akan berjarak kan. Kadang apa yang kita suarakan ini bukan murni dari bawah, tapi kalau kita sering turun diskusi ke bawah, turun ke bawah, sharing-sharing dengan para aktivis, insya Allah suara-suara akar rumput itu sampai gitu. Sehingga ketika kita bersuara itu dirasakan betul oleh masyarakat. Sehingga ketika menjadi produk politik itu tepat sasaran gitu ya. Karena untuk konteks Jawa Timur, Mas Jen ya, barangkali ada catatan bagaimana jalan tengah aktivisme dan politik ini bisa diterapkan secara ideal di Jawa Timur. Saya sih ini, Mas, beberapa waktu lalu ini kan di Indonesia ini kan dinamakan dengan kebijakan penghapusan pajak misalnya, KDM di Jawa Barat. Itu kan kemudian membuat masyarakat Jawa Timur berbondong-bondong menggeruduk sosial medianya Bu Gubernur untuk bagaimana juga membuat kebijakan yang sama. Nah, harusnya luapan hati aspirasi masyarakat itu harus didengar oleh Bu Gubernur, walaupun Bu Gubernur selalu bilang jangan dibanding-bandingkan gitu kan, karena Jawa Timur itu pembayar pajaknya lebih banyak daripada yang tidak bayar pajak. Tapi saya temukan di lapangan kemarin beberapa waktu lalu, saya tuh turun di Sidoarjo ya, di Sidoarjo itu ada bapak sudah mau bayar, dikiranya kan sekarang kan ada yang mengatur, Mas, pemutihan kan, tapi pemutihan hanya untuk sektor beberapa tertentu kan, misalnya kayak ojol, macamnya lah. Informasi ini nggak masif, sehingga banyak orang yang saya temukan dia mau bayar pajak, dia anggap sudah dihapus atau nggak dihapus, akhirnya dia balik lagi karena uangnya nggak cukup. Jadi artinya di Jawa Timur sendiri harus waspada gitu ya, bahwa kalau itu nggak dikelola dengan baik, para aspirasi para aktivis ini akan menjadi beban politik juga di Jawa Timur gitu. Yang menarik, Mas Jen, fenomena media sosial. Jadi aktivasi ini makin gampang terlaksana gitu ya, dengan aktivasi daring lah kira-kira begitu ya.
mereka cepat mengkonsolidasikan massa, kemudian membuat gerakan. Betul. Tetapi sisi yang lain, pasca Pati misalnya Mas Jen itu, apa ya? Karena orang mudahnya mengupload informasi di media sosial, kemudian terjadi perpecahan juga di antara para. Nah, Mas Jen menyikapi seperti apa? Aktivasi daring yang ideal itu seperti apa? Memang ini Mas, media sosial di zaman sekarang itu kayak dua mata sisi yang berlawanan. Kadang sisi lain kita nggak perlu turun ke banyak tempat untuk menyuarakan apa yang kita suarakan, cukup dengan kita upload di sosmed itu semua orang. Misalnya kayak saya waktu kemarin menyuarakan meminta Pemprov agar menyiapkan ambulan laut bagi masyarakat pulau di dapil saya, karena kan Sumeneb itu kabupaten dengan puluhan pulau yang berpenghuni, sementara akses pelayanan kesehatannya kan sangat kurang memadai, Mas. Saya berharap agar ada misalnya bantuan ambulan laut bagi masyarakat kepulauan, karena beberapa waktu kemarin itu banyak sekali kasus-kasus orang wafat di tengah jalan, di tengah laut, karena nggak tertolong. Nah, begitu saya bersuara di TikTok itu, alhamdulillah luapan dukungan moral dari masyarakat kepulauan itu luar biasa. Nah, tapi sisi yang lain kadang sekarang kan muncul fenomena clickbait gitu ya. Saya ini beberapa hari terakhir ini lagi rame digoreng nih. Karena saya menyikapi soal peredaran rokok ilegal di Madura. Itu ada beberapa pernyataan saya yang tidak dikutip secara utuh. Sehingga itu kemudian menyebabkan ribuan protes. Seolah-olah saya ini tidak tidak pro-rakyat. Padahal bagi saya ini kan fenomena rokok ilegal ini kan hanya ini aja. Kalau nggak segera diatasi, mau sampai kapan? Para pengusaha dan pelaku rokok ilegal ini main petak umpet dengan aparat, gitu loh. Makanya kemudian saya menyawarkan solusi yang itu bisa menghentikan fenomena ini, tapi juga tetap menjaga penghasilan para petani dan pengusaha rokok dengan cara apa? Harga cukainya itu diturunkan. Karena ketika harga cukai yang masih tinggi sama aja negara membiarkan. Sehingga menurut saya memang betul Mas Jen bahwa harus ada jalan tengah. Betul. Contoh case yang disampaikan Mas Jen itu kan menggambarkan ketika aktivisme itu berjalan, apalagi di era media sosial, kemudian tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan politik yang komprehensif, menjadi bias gitu menjadi kerusuhan gitu. Alhamdulillah Mas, kalau kami kan di PKB ya. PKB itu kan kalau kata Mas Wahid kan, kalau Mas nonton podcastnya ini kan tempatnya para aktivis utamanya anak PMI. Insya Allah lah, kalau PKB itu kan jelas ya visi misinya, terus aktivis partainya juga berangkat dari orang-orang yang memang tumbuh dari bawah gitu. Sehingga ya kami berharap karena kami tumbuh dari bawah, kepekaan itu tetap menyertai kami, sehingga apapun kebijakan apapun yang kita suarakan itu murni bersumber dari keresahan, keluh kesah yang dialami oleh masyarakat bawah gitu. Tapi Mas Jen, pengalaman sekian bulan terpilih menjadi setahun ya, sudah setahun ya. Terpilih sebagai anggota dewan, apakah jalur politik itu yang terutama di Jawa Timur lah Mas Jen bisa sampaikan pendapat, apakah masih tanda kutip ada harapan besar ya menjadi salah satu pilar harapan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya? Karena selama setahun ini ya, meskipun misalnya kita sekarang lebih ramai soal isu efisiensi macam-macam lah. Tapi alhamdulillah karena kami ini kan sebetulnya legislatif kan parlemen ya. Tugasnya hanya menyuarakan, bukan eksekutor. Tapi beberapa hal misalnya kayak ini, kalau Mas ngikutin beberapa waktu lalu kami bersuara lantang soal fenomena Bank Jatim yang dikorupsi secara kasus penyalahgunaan kredit fiktif di Jakarta Jakarta. Itu kan 1,5 triliun lebih kan. Ya, kami alhamdulillah dengan kami itu bersuara, akhirnya kemudian sudah Bank Jatim sudah mulai berbenah dan beberapa orang sudah jadi tersangka gitu. Nah, ini kan
kalau nggak kami bersuara, nah, fenomena ini kan bisa jadi terus akan berjalan. Dan gitu. khusus case itu ya, itu artinya kan berangkatnya justru dari ruang politik gitu Mas ya, tidak dari aktivisme gitu ya. Saya kira aktivisme tidak bersuara dulu kan kemarin itu, baru setelah digaungkan oleh Mas Jen dan kawan-kawan jadi perbincangan, aktivis baru masuk di situ gitu ya. Artinya kan ini saling melengkapi lah Mas. Betul. Kadang juga kami juga nggak menutup diri. Kadang juga ada hal-hal yang ditemukan oleh aktivis baru kami yang follow up. Artinya kan dua sisi ini aktivis kan nggak boleh dipisahkan, harus saling melengkapi gitu. Betul. Tetapi Mas Jen melihat tantangan apa ya yang paling besar yang kira-kira nanti akan menjadi hambatan untuk dua kutub ini, aktivisme dan politik ini menjadi bersatu ya. Sebenarnya tantangannya apa sih Mas untuk? Kalau saya lihat sih gini Mas, tidak banyak aktivis yang kemudian berhasil menjadi politisi karena tadi itu, karena dia berasal dari tumbuh dari bawah, dia emang sehari-harinya berkumpul dengan orang-orang susah sehingga kepeduliannya tinggi. Tapi ada juga beberapa kasus yang, mohon maaf, oknum lah ya, yang dulu dia menjadi pemimpin demo misalnya, dia sangat dekat dengan rakyat, tapi ketika dia di kekuasaan banyak yang juga, mohon maaf, tergelincir. Gitu. Fenomena terbaru mungkin Mas tahu lah, ada wakil menteri yang itu dia dulu aktivis, kemudian artinya ini hal-hal yang bagi saya sebagai anak muda yang juga masih lahir dari aktivisme, ini yang harus butuh kontrol dari teman-teman kayak Mas Tri, kayak teman-teman yang lain di PES untuk terus mengontrol kami. Karena kekuasaan itu sangat gampang Mas merubah karakter orang itu. Sangat gampang. Nah, dengan kami terus bersentuhan dengan lembaga PES yang juga sama-sama idealis gitu, dengan teman-teman aktivis, ini harapannya menjadi kontrol kami agar kemudian kami tidak silau dengan dengan kilauan kamera, terus dengan pelayanan yang Mas tahu lah gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah zona nyaman itu ya Mas Jen ya. Jadi jangan sampai kita terlena di zona nyaman, kemudian setelah jadi berkuasa kemudian melupakan aktivisme. Tetapi ada cara tentu ya Mas banyak Jen, cara, banyak cara untuk mengombinasikan itu ya. Salah satu tadi pengawasan dari pihak yang lain gitu ya. Tapi kalau Mas Jen sendiri kebetulan di Dapil Madura gimana tantangan menyatukan aktivis? Kita tahu Madura cukup kritis ya, anak-anak mudanya juga cukup kritis ya. Kami sih gini Mas, kami selalu bersuara. Madura dari sejak saya kecil sampai sekarang menjadi anggota DPRD gitu ya, mewakili Madura. Itu persoalan isu kemiskinan itu tidak pernah berubah. Dulu Madura selalu kemiskinannya ekstrim. Nah, makanya saya beberapa kali bersuara baik di Banggar, di Pansus. Saya waktu kemarin Pansus LKPJ, saya mengkritik Pemprov. Jadi selama ini apa sih yang sudah dikerjakan oleh Pemprov gitu loh? Untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrim. Padahal visi misi gubernur yang terbaru ini kan bagaimana kemiskinan ekstrim di beberapa tempat di Jawa Timur itu bisa terangkat. Tapi faktanya kan, mohon maaf, tidak jelas Mas ukurannya. Makanya kami waktu itu mengusulkan agar ada yang namanya roadmap. Di selama 5 tahun kepemimpinan Khalifah dan Emil ini, apa sih langkah-langkahnya? Setahun ini apa, 2 tahun ini apa, 3 tahun ini. Sehingga kalau begitu kan jelas ukurannya. Tapi kalau misalnya tidak ada roadmap yang jelas, ya akhirnya kan serampangan. Gitu loh. Hanya omong-omong lah. Sementara 3 dari 4 kabupaten di Madura itu kan masih dalam tergolong kemiskinan yang ekstrim. Gitu loh. Kalau Mas Jen sendiri setelah ini disuarakan ya, ini kan jadi contoh kasus ya bagaimana mensinergikan antara aktivisme dan politik ya. Setelah nanti ada roadmap, barangkali Mas Jen sendiri juga sudah punya ancang-ancang rencana bagaimana ya menyatukan para aktivis di Madura ini, menyerap aspirasinya, mungkin punya cara khusus di sana. Makanya Mas, kalau ada roadmap-nya, sehingga ini kan semua menjadi terakses. Mengatasi kemiskinan ini tidak bisa dong hanya diurusi oleh gubernur. Harus ada peran juga dari pemerintah daerah, misalnya kabupatennya, bupatinya seperti apa, anggota dewannya seperti apa, terus juga aktivisnya juga, agar tahu apa capaian-capaian yang sudah dicapai oleh
Pemprov, Pem dan lain semacamnya. Tapi kalau Ya. nggak ada kebijakan yang komprehensif, akhirnya kan nggak jelas, Mas. Ya, ya, Gitu loh. ya, Kontrol dari aktivis itu kan sebagai vitamin gitu loh. ya, ya. Saya juga tidak, saya hampir setiap hari Mas kadang dikritik. Saya selalu bahkan kalau nggak ada kritik saya khawatir gitu loh. Iya, iya. Karena tadi itu kekuasaan itu melenakan. Makanya saya selalu kalau nggak ada yang ada waktu kosong, saya telepon mereka, ayo apa nih masukannya buat saya ketika Oh, karena iya, iya, iya. saya harus betul, Saya Mas. kira salah satu kuncinya itu, Mas, justru jemput bola ya. Iya, jemput Mas Jen, bola. ya? Oke, Saya oke. alhamdulillah di Jakarta dimentori oleh Pak Hanif Dakiri ya. Beliau mantan Mantan Menaker. Menteri Naker ya. Ya, itu beliau sering apa ya, gendikan, sering ketika kita main gitar berdua, kadang ngobrol hati ke hati, beliau selalu ngomong, Jen, aku jadi menteri sekarang, kamu jadi stafku, kita lagi di atas. Banyak teman-teman yang mau nyapa kita kadang malu. Lah, Oke. itu kita duluan yang nyapa. Nah, kalau kita nyapa duluan, mereka senang, itu jadi itu ambil kita. Nah, artinya, dan beliau itu ini Mas, dalam rangka ngontrol diri ya. Ya. Misalnya seminggu sekali ketika libur, beliau nyupir sendiri. Sama ibu, oke. dan berdua. Saya Karena kira apa? Menteri itu kan disupiri, pokoknya dibukain anu, pintu, iya. itu berubah. Pegang handuk aja nggak pernah Iya, ya nggak kira. pernah. Ya, itu. Makanya kontrol diri itu sangat penting. Iya, iya, Nah, saya alhamdulillah banyak terinspirasi dari beliau. Makanya Hmm. kalau misalnya teman-teman nggak ada yang mengkritik saya malah takut. iya, 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 iya. Jadi itu yang menarik sekali ini. Jadi Di atas itu kan angin tinggi kan, iya, iya. perlu tolak angin. Jadi memang Tribuners, Mas Jen ini dulu adalah staf khususnya Pak Menteri Hanif Dakiri ya. Mas Jen, kalau aktivisme ini lebih dominan, saya juga khawatir Mas. Kemudian kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik ini menjadi runtuh gitu ya. Nah, menurut Mas Jen, untuk saat ini ya, apakah kita sudah memasuki level itu atau tetap menurut Mas Jen partai politik masih menjadi pilihan utama masyarakat? Gini Mas, partai politik itu saya kira saat ini itu menjadi sarana utama kalau kita mau membawa mau merubah negeri ini menjadi lebih baik. Jadi Karena Mas Jen tetap meyakini bahwa politik adalah Ya. satu-satunya cara. enggak satu cara sih Mas, tapi Salah satu cara yang penting gitu ya, ya. untuk mewujudkan Ya, kesejahteraan Karena masyarakat kira-kira gitu. kita ini kan dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi kan semuanya diatur oleh kebijakan hasil dari produk politik. Siap. Nah, kita ketika kita mau mewarnai tadi itu kebijakan politik harus masuk ke partai politik. Oke. Bahwa ada jalur lain, misalnya aktivis jalan parlemen jalan itu juga tidak bisa kita abaikan. Tapi yang paling efektif bagi saya itu masuk ke partai politik. Kita menjadi dewan, kita bikin undang-undang, perda macam-macam sehingga dengan satu perda itu bisa mengatur jutaan orang tingkat lakunya gitu loh. Tapi kalau misalnya aktivisme ini kan kadang jangkauannya nggak menyeluruh gitu. Tren untuk kepercayaan publik terhadap partai politik atau politisi itu menurut Mas Jen seperti apa? Pengalaman Mas Jen masih oke kah? Saya kira masih oke. Masih oke. Karena ya itu tadi. Cuma kan kadang juga kita harus bijak Mas melihat berita-berita yang menyudutkan legislatif. Kalau saya bukan membela ya. Coba misalnya saya pernah jadi TA DPR juga waktu 2019. Itu mohon maaf, mau naik ke ruangan anggota aja itu antrinya panjang, liftnya itu nggak muat. Bahkan kadang ada beberapa yang, tapi begitu misalnya DPR mengajukan renovasi, itu langsung framingnya DPR minta gedung baru. Kadang saya kasihan gitu loh. Padahal kalau dibandingkan dengan gedung-gedung eksekutif, eselon 2 aja, Mas itu bisa cek. Ruangannya itu ada kamar di dalam. Sangat mewah sekali gitu. Dan uang yang banyak diputarkan di eksekutif sebetulnya. Gitu. Tapi framingnya itu kadang yang, mohon maaf, yang diarahkan ke, kameranya itu diarahkan ke Senayan gitu. Tapi atau barangkali begini ya Mas, betul juga ya yang disampaikan. Artinya setiap kebijakan itu ya coba misalnya tadi Mas Jen kan harusnya kita menyapa dulu, meminta masukan, harusnya seperti apa. Saya kira
kalau jalan itu dilakukan mungkin akan mereduksi Ya, apa ya ekses-ekses negatif. kami kan sudah di normalnya ya, secara Hmm. normatif kalau DPR provinsi itu kan setahun 3 kali kita Ya, reses. ada reses. Setahun 3 kali, 1 kali itu 6 titik. Hmm, hmm. Misalnya di titik ini kita nyasar kaum petani, Ya. titik ini kita nyasar nelayan, titik ini kita jalur mahasiswa. Iya. Itu banyak sekali temuan-temuan yang kemudian menjadi sumber inspirasi kami untuk apa namanya dijadikan program. Nah, Oke. kan kita sekarang DPR kan ada pokir, Ya, Yalah. pokok pikiran. pokok pikiran. Ya. Jadi pokir itu kan sebetulnya menjadi jalan tengah ketika eksekutif ini kan kadang kaku ya Mas ya, cara Iya. menganggarkannya kan, Iya, iya. top down, Oke. ya kan. Padahal belum tentu Atau apa, kadang template loh Mas, template Nah, iya. tahun-tahun lalu Ya. gitu ya. padahal kan belum tentu juga apa yang Iya. dia program itu bermanfaat bagi. Iya, iya, Dengan adanya pokir ini yang bersumber dari iya. apa namanya reses dan keluh kesah. Artinya itu kan resesnya 3 kali, tapi kan di sana itu kan kami sering juga turun ke bawah. Iya, Nah, iya. artinya jalan hal-hal yang nggak bisa sentuh oleh eksekutif, nah harapannya bisa lewat pokir ini, karena pokir ini lahir dari kami turun ke bawah. Iya, iya. Mas Jen ini kan anak muda, sebelum ke politik juga apa ya aktivis gitu ya. Ya. Pengalaman Mas Jen ya, sebenarnya masih banyak kan anak muda yang tertarik ke politik? Banyak Mas, saya kira Oke. banyak. Kalau di saya PMI ya, Iya, di, iya. di PMI sangat banyak sekali. Bahkan kami kadang ngerem-ngerem. Ayolah isi juga misalnya di ASN atau di pengusaha, jangan semua jadi politisi. Tapi ya gimana ya kalau saya kira itu baik karena itu menyiapkan kader-kader yang tadi saya bilang itu. Ketika dia jadi pemimpin, dia tidak akan lupa kepada sumber inspirasi yang dari bawah karena dia tumbuhnya kan dari bawah. Atau mungkin kalau aktivis ya, mungkin anak-anak muda yang aktivis tertarik ke politik gitu ya. Tapi menurut Mas Jan, apakah anak muda di luar aktivis itu masih tertarik ke politik? Artinya ini kan penting untuk memastikan bahwa politik masih terpercaya. Tapi di saya lihat Mas, beberapa tahun ini dengan adanya Gen Z, Gen Alpha yang sangat melek dengan teknologi, itu malah nggak kayak zaman saya. Jadi malah lebih men-trigger mereka itu untuk lebih tahu isi politik itu sendiri. Nah sekarang ini kan luar biasa. Gerakan kayak misalnya kemarin anak abah kalau saya dulu zaman Pilpres itu kan luar biasa di kalangan kelas menengah dan di generasi-generasi yang selama ini jangankan bahas aja kadang mereka nggak paham lah, tapi kan partisipasi sangat tinggi sekali waktu itu. Ini menarik juga ya. Jadi pengalaman di Pilpres kemarin memang kelihatan masif ya gerakan apa. Tapi kalau mau jujur Mas Jen, apakah itu memang nggak ada intervensi? Artinya murni murni aktivasi mereka atau ada gerakan politik gitu loh? Gerakan mesti ada Mas. Ya. Tapi kan gerakan secanggih apapun kalau di bawahnya ini nggak menyambut dengan baik ya. Nggak mungkin. Nanti saya kira dua sisi yang. Ya ini menarik. Kalau misalnya tahu kan dulu misalnya Cak Imin dianukan dengan aktor Korea itu kan fenomena yang 15 tahun lalu 10 tahun nggak ada. Ya kan? Tapi kan bagaimana anak-anak muda kemarin itu sampai bikin relawan, gerakan relawan, bikin poster macam-macam dengan dia beli bukan dia dikasih. Ini kan luar biasa Mas. Iya. Jadi yang terpenting adalah tadi oke ada gerakan, kemudian disambut, kemudian benar-benar percaya bahwa aspirasi mereka akan tersampaikan dengan baik. Gitu ya. Bahwa mereka itu ada ngerasa ada ruang lah, ada ruang bahwa mereka itu diwakili. Sebetulnya mereka butuh juga ya. Butuh juga pikir-pikir yang bisa menampung mereka. Mas Jen, barangkali ini untuk di Jatim, apa masukan dan nasihat Mas Jen agar eksekutif ini betul-betul menjadikan aktivisme itu juga
bagian terpenting untuk mengambil kebijakan? Ya, saya nggak, kalau konteksnya beliau sebagai gubernur, saya Ya. bisa dong menasihati. Tapi Oke, kalau ya, konteksnya ya. beliau senior saya takut kuat. Ini, Ya saya kira konteksnya sebagai Ya, ya. kepala daerah siapapun mereka. saya sebetulnya berharap Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur itu lebih apa ya, jangan anti kritik, Oke. jangan Ya, kemudian kaku menanggapi kritikan-kritikan dari masyarakat. Pedas memang kadang, tapi itu kan vitamin bagi saya. Ya, ya. Saya kira itu vitamin bagi gubernur, Ya. agar kemudian kebijakan-kebijakannya itu tidak berjarak dengan masyarakat yang dia pimpin. Kan kemarin-kemarin itu kan banyak kritikan, misalnya ketika orang-orang itu mengkritik soal mendorong ibu agar bikin kebijakan yang pro rakyat soal kayak pajak, Ya, ya. malah beliau review buah-buahan. Nah ini kan nggak nyambung gitu loh. Ya. Kebetulan Mas Jan sekarang di Komisi C ya, Komisi C, di ya. Provinsi Jawa Timur. Barangkali yang di akhir obrolan kita bisa sampaikan kira-kira apa lagi. Ini mungkin juga Tribuners bisa tahu ya apa yang jadi konsen Komisi C di DPR Jatim, sehingga mereka juga akan aktif lah untuk memberi masukan-masukan. Sekarang yang lagi isu yang harus kita kawal bersama, ini kan isu soal fiskal daerah yang trennya menurun karena akibat dari Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah, yang atau dikenal dengan Undang Opsen gitu loh. Nah, ini Jawa Timur aja terus per hari ini sudah berkurang 4 triliun. Nah, 2027 kemudian akan lebih ini lagi lah. Ini yang kemudian harus pikir bersama bagaimana kemudian LBD ini tidak defisit. Misalnya kami menawarkan agar pemaksimalan aset. BUMD juga, ayo dong, jangan cuma jadi tempat nongkrongnya, tempat nongkrongnya para tim sukses, tapi tidak ngapa-ngapain. Harus diukur. Misalnya kamu berapa asetnya, berapa keuntungan yang kamu setorkan ke daerah. Jangan kemudian hanya KPI yang jelas. Jangan cuma jadi kaplingan para tim sukses itu yang tidak bisa memberikan apa-apa ke pemerintah, malah kadang dia rugi. Nah, karena itu tadi ke depan ini trennya APBD kita defisit. Dan itu kita harapkan para aktivis para teman-teman anak muda ini memberi masukan di itu gitu ya. Kuncinya di ekonomi gitu. Betul. Nah, baik, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada, tak terasa kita sudah di ujung obrolan dengan Mas Nur Faizin, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, daerah pemilihan Madura. Beliau tadi sudah menekankan bahwa tidak anti kritik gitu Mas ya, justru akan menjadi vitamin baik bagi legislatif maupun eksekutif, dan ujungnya kita berharap sinergi antara aktivisme dan partai politik dan eksekutif itu betul-betul terjaga, ada jalan tengahnya, dan ujungnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur akan tercapai. Demikian obrolan saya dengan Mas Nur Faizin. Sampai ketemu dengan para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur lainnya. Saya Tri Mulyono, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.